Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membagikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Bagus Yatmika Prawajati, absen 5. Perkenalkan, nama saya Cantika Una Javalov, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nabila Tetra Fikri, absen 30. Perkenalkan, nama saya Petra Kalista dari absen 33. Dan ini adalah hasil diskusi kami. Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, perkiraan lokasi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Salakanegara. Lebih detailnya berada di daerah Banten dan Bogor. Sumber sejarah-lengkap.com. Yang kedua, bukti arkeologis Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara yang notabene adalah kerajaan Hindu memiliki bukti arkeolog sebagai berikut. Yang pertama ada prasasti Ciaroteun, yang kedua ada prasasti Jambu atau prasasti Pasir Kelongka, yang ketiga ada prasasti Kebun Kopi, yang keempat ada prasasti Muara Cianten, yang kelima ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi atau prasasti Cemperai ditemukan di daerah Ciletup, Cibinong, Kabupaten Bogor. Ada prasasti Pasir Awi yang ditemukan terletak di daerah lereng selatan Bukit Pasir Awi, Bogor. Yang keenam ada prasasti Lebak atau prasasti Cindanghyang. Prasasti Lebak disebut juga prasasti Munjul atau prasasti Cindahyang. Ditemukan di tepi sungai Cindahyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Yang ketujuh ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu berada di daerah Tugu, Kecamatan Kelincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang kedelapan memiliki bukti lain Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Fahien yang pernah berkunjung ke Tarumanegara pada 414 Masehi. Fahien menyebut Tarumanegara dengan nama Tolomo. Sumber lain sebagai bukti adanya Kerajaan Tarumanegara ada berupa Arka Rajasi. Sumber www.kompas.com. Nomor 3 adalah latar belakang kemunculan kerajaan. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini adalah kelanjutan sejarah Kerajaan Salakanegara yang berdiri antara tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Pada saat Kerajaan Tarumanegara berdiri, diawali dengan pemindahan ibu kota negara dari Salakanegara ke Tarumanegara. Sedangkan Salakanegara menjadi kerajaan daerah di bawah Kerajaan Tarumanegara. B. Kondisi pemerintahan. Kerajaan Tarumanegara menganut sistem pemerintahan monarki, yaitu suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Jika diambil kesimpulan, kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman sekitar abad ke-5 Masehi. Namun, setelah wafat beliau digantikan dengan anaknya yang bernama Dharmayawarman. Kepemimpinan beliau diteruskan oleh seorang bernama Purnawarman. Bermula dari sinilah puncak kejayaan Tarumanegara terlihat. Wilayah kekuasaan meluas, rakyat makmur sejahtera. Kepemimpinan Raja Purnawarman tercatat dalam prasasti Ciaroteun yang mengisahkan Raja Purnawarman seperti Dewa Wisnu. Prasasti Ciaroteun juga menjelaskan bahwa setiap raja yang memerintah akan disamakan dengan Dewa Wisnu, Dewa Raja. Nomor 5. Kondisi sosial dan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. A. Kehidupan sosial. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. B. Kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, juga perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Nomor 6. Corak keagamaan Kerajaan Tarumanegara. Agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di wilayah Kerajaan Tarumanegara adalah Hindu Wahisnawa atau Hindu Wisnu. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan jejak kaki Purnawarman, adanya lambang penjelmaan Dewa Wisnu yang terdapat dalam prasasti Ciaroteun. 7. Penyebab keruntuhan. Kerajaan ini mengalami kemunduran dikarenakan serangan kerajaan Sriwijaya beserta perpecahan di kalangan istana.
Kerajaan ini akan terbelah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, akibat perselisihan internal antara Tarus Bawa, menantu Raja Linggawarman, dengan Galuh, pemimpin sebuah daerah Kerajaan Tarumanegara bernama Kuali. 8. Peninggalan kebudayaan dan akulturasi yang masih tersisa hingga saat ini. Nomor 1. Candi dan Stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi, baik yang bercorak Hindu atau Buddha. 2. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Padu Raksa, dan yang terbelah dua disebut Bentar. 3. Petirtaan. Petirtaan adalah tempat pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan. 4. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. 5. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. 6. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. 7. Kitab. Kitab merupakan karangan sebuah kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.